Mainan matiin kamera ya. Iya. Aduh, mana nggak kesentuh lagi matiin. So nanti balik lu tanya nih bokap. Apa? Kenal sama Puan nggak? Aduh. Jangan bete, jangan bete. Jangan bete. Ini opening yang paling lucu ya. Sometimes shit happen. Iya. Kadang-kadang emang ada sesuatu yang tidak. Cuma perkara karena gini ya. Iya. Iya. Gua udah feeling gue nggak enak nih kalau udah kayak gini. Tapi tangan Emi udah gini-gini nih. Iya. Ya, Ini bukan Wakanda ya, bukan. Bukan. Kalau di kantor ini ada yang begini bukan Wakanda forever. Bukan. Tapi menikmati. Kamera modar. Iya. Kameranya modar. Dan terpaksa diulang dari awal. Iya, tadi Yang nonton yang menikmati ini mulai ketawa-tawa, Nah. mulai senyum-senyum, dia nggak tahu pengorbanan kita. Iya nih. Aduh, mau ngebahas hal yang sama tuh berat sekali. Iya. Ya. Aduh ada aja. Jadi gitu gini, ya. tadi kita sebelum mungkin kalian nonton ini baru awal ya. Tapi kita sudah ngobrol panjang. Ya sekitar 43 menit tadi. Wah. Bahasannya juga berat banget kan tadi. Jadi kita ngebahas hal yang berat banget. Iya, Parah, kita parah. tadi ngebahas tentang Hari Pahlawan. Jadi hari ayah, pantas apa enggak ayah jadi pahlawan, langsung kamera mati. Wah. Kayaknya Karena mungkin di Gak redo ini. Gak redo. Pak Sugi gak redo. Bukan gua Pak Iman gak redo. Pada gak redo. Atau Joe Biden gak redo di beberapa episode sebelumnya. Bapaknya kayaknya gak redo. Oh iya benar. CCTV. Mantau ya. Iya. Iya, gara-gara lu tadi manggil Ivan bapak. Mati lagi. Aduh, sebelumnya kan Ugi dulu kan ada. Iya, Ugi dulu. Udah ngechat padlet. Iya, gigi. Gua samurai lagi kan katanya. Pas saya dikeluarin masuk cep ada yang kebelah. Iya, enggak asik bapaknya nih. Yang mulai dulu. Mainan matiin kamera ya. Iya. Aduh, mana nggak kesentuh lagi matiin. So nanti balik lu tanya nih bokap. Apa? Kenal sama Puan enggak? Aduh, Kalau matiin Puan- expert ya. Iya matiin Iya. mic ini matiin kamera. Matiin kamera. Gile. Matiin mic tuh masih bisa kita edit kayak kemarin. Ah iya. Matiin kamera gak bisa. Warna bingung loh apa nih? Iya. Audio sih jalan. Gak bisa. Gak tahu. Ini katanya ini mau podcast apa gimana nih? Iya. Udah deh, sekarang kita nggak usah bahas bapak pantas jadi pahlawan apa enggak. Takutnya nggak redo lagi. Iya benar. Kita bahas sesuatu dari segi bapak. Nah, Ini kan pembahasan 21 plus nih. ya Wah. artinya kita pun sebenarnya akan menjadi calon bapak ya. Ya. Amin. Ya, meskipun belum. Meskipun belum. Ini kan hilalnya nggak kelihatan nih. Belum. Sebut tahu yang mana. kalau lu jadi bapak, apa permasalahan utama bagi lu untuk era sekarang? Waduh, luas banget nih. Iya. Luas banget Luas sih karena kita lahir di zaman berbeda ya kan. Iya. Dan variabel banyak banget. Mau ngomongin kerjaan, pendidikan, terus apa namanya karir itu macam-macam banget itu. Kerjaan kali ya. Kerjaan. Ya. Kalau misalnya lu jadi bapak, itu kan beda di saat kalau Zaman dulu ya. Iya, zaman dulu. Taruhlah misalnya ketika Zaman bokap lo lagi. Iya. Sugi nih pas Sugi nih. Ah. Pak Sugi kan sekarang umurnya 56 nih. 56 enggak ya? Tahu lu bokap. Nanya ke gua anjir. Ya taruhlah 56 lah, 56 58. Ketika dari Jauh banget 56 di range gitu. beda 2 tahun anjir. Lu nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Kalau 56 57 tuh antara belum ganti tahun. Bokap lu 58. Apa 57 ya? 56, pokoknya 56 58. Dia lahir tahun 63. Sekarang tahun berapa sih? 63, Berarti 57. 57. 57. Ya, tahun Lu umur dulu berapa? Banyak lah. 31. 31. Berarti Nikah punya muda, nikah muda berarti ya? Ya enggak tahu. Muda atau enggak itu kan sudut Perspektif, pandang. iya. Iya, maksudnya kalau misalnya di sekarang 57 lu 31 berarti 26 punya lu ya. Iya, kayaknya. Berarti nikah 25 ya. Ya, nikah 24. Oh 24. Nikah dia 24. Oh, Tahun iya. setahun. Setahun. Having Yaudah. fun dulu. Oke, itu informasi aja. Oke, lanjut lagi. Gitu-gitu aja gua. Matematikan itu. Soalnya kan netizen kan gitu. Kalau misalnya ada artis yang hamil terus nggak lama ngelahirin suka pakai kalkulator tuh. Gitu. Gua gitu-gitu aja. Waktu bokap lahir lu bokap umur berapa? Bokap gua bokap gua juga nikah muda. 14 ya? Muda banget. SMP. Di saat yang udah ayah bunda pacar ya. Lah kan Jadi ayah bunda beneran.
Karena kan anak SMP pacarannya ayah bunda. Iya ya bunda segala macam sekarang. Gak Jadi kurang ayah geli bunda gue. beneran. Wah itu belajar lo Pak Ade lo, Nah. makanya ayah bunda. Nah, Iya, makanya iya. itu jadi problematika kita nanti. Jadi ayah ketika kita beneran. sebagai orang- Makanya itu jadi problematika ketika kita nanti menjadi seorang ayah. Kita bakal kayak gimana tuh ke anak kita nantinya gitu. Lu pernah gak sih pacaran nyebutnya tuh kayak pasangan suami istri gitu? Enggak. Gue pernah gak ya? Ayah bunda, mami papi, apa? Anjing, apa. umur berapa mau ngomong mami papi? Ya nggak tahu, gue nanya aja. Nggak, kayaknya gua. Gue juga nggak ngalamin soalnya, makanya gue lagi mikir, kalau salah satu kita ada yang ngalamin, gue pengen tahu apa sih nyebabin lo nyebutinnya kayak gitu. Tapi temen-temen gue banyak yang kayak gitu. Gue banyak yang di kantor nih ya, di kantor pacaran kan. Pacaran ya? Pacaran ya. Ngeliat, Abi, Terus ya, Siapa? udah ada temen gue beneran. namanya Abi kali. Tadi tuh, orang kantor. Orang, oh enggak bukan di sini. Oh, baru mau gue cek. lu tracing. Siapa mau Pak Rum lu manggil siapa Pak Rum? Parum Jawa ya, gak mungkin Iya, ya. nggak mungkin. Kalau Pak Rumah dia sama istrinya manggil oma opa, gue juga nggak peduli. Nah, kalau Pak Rum manggil anak sini gimana lu? Apa? Bunda. Waduh, biang baru. Gak apa-apa. Enggak, tapi gue pernah. Slotnya 4. Boleh. Bye-bye, di bawah ada burung nungguin. Pakai AK-47. Emang iya? Enggak. Rumah di rumah Udah aja. udah ngokang aja ceklek. Pernah temen gue kayak gitu ada di kantor. Yang gue tahu tuh ada yang manggil ceweknya Gama Bunta. Oh iya. Ada temen gue. Yang denger kopinya lagi panas. Bersin di gedung sebelah. Ada lagi temen gue manggilnya itu Panda Manda di kantor. Panda Manda. Panda. Apa Manda gitu beneran Anjir, Ini sebenarnya itu dari kata papa mama kayaknya. Iya, Panda Manda. Jadi kayak screens itu Panda itu kayaknya papa Handa, mama Handa kayaknya. kayaknya. Ayah Anda kali. Ya makanya Panda Manda. Itu nggak ada yang manggilnya Kalau beliau. kalau lu apa yang aneh? Aneh di mana? Dia panggilan pacaran temen-temen lu yang aneh. Enggak ada sih standar ya itu mama papa kayak gitu cuma. Itu manggil Li bukan aneh. makanya gue nggak ini. Oh ada kawan gue. Apa? Gue nggak dengar panggilannya tapi di kontaknya namanya Nami. Oh itu gua. Nami ya. Gua ada temen gua sekarang dia lagi ngambil spesialis bedah di UNS. Tapi sama, cowoknya manggil ceweknya sama, ceweknya manggil cowoknya sama. Apa tuh? Babes in the sky. Panjang ya. Kalau mungkin temen lu yang panggilannya Itu pengen gue ponyet-monyet. tempeleng tuh kayak gitu tuh. Hah? Ponyet-monyet mungkin. Enggak, tapi kalau gue jujur pernah kayak gitu, pakai nama hewan. Sama hewan. Iya, pernah. Iya. Temen gue juga itu Gama Bunta hewan sebenarnya kodok. Iya kan kodok, tapi kan ngambil kodok kan. Iya. Tapi ada aja ya. Gua mikir ya. Makanya problematika kita nanti sebagai seorang ayah tuh ngehindarin anak-anak kita apalagi yang perempuan buat entah itu pacaran dini lah atau Pacaran diri tuh pacaran umur berapa? 14 kata dia. Aduh. Lu pacaran pertama umur berapa? SMP sih. Umur 14? SMP kelas 1 tuh berapa? 13 ya kayaknya ya. Oh segituan ya? Iya 13. Tergantung lu naik kelas apa enggak. Jadi 14. Iya, jangan SMP kelas 1 aja, pasangan bener juga loh. Iya. Ada pacaran pertama kan SMP kelas 1, baru umurnya 21. Anjir. Sedih juga. SD-nya berapa puluh tahun itu 15 tahun anjir. Setiap kelas diulang sekali-sekali. Kalau gue pacaran Panjang. dulu SD gue. Itu masih zaman surat-suratan. Oh sakti juga loh. Oh. Gue udah playboy, udah pada udah biang-biangnya ini playboy. Cicak ya, Cicak. sebelum buaya. Iya, sebelum jadi biawak, sekarang biawak. Dulu masih kecil. Cuma pakai surat-suratan gitu. Dan gue nggak berani, gue cupu banget dulu sama cewek beneran deh. Kenapa? Gue nggak berani natap cewek yang gue suka. Kalau yang lu gak suka berani? Berani biasa aja gitu. Jadi gue tuh pakai surat zaman dulu tuh, surat-suratan. Terus surat lo dibalas? Bala kan gue ganteng. Enggak, maksud gue gini lah ya. Kalau orang surat-suratan gue tuh nggak tahu siapa yang balas sebenarnya. Gue emosi denger. Lu pertama kali pacaran kapan? Pertama kali kapan nih? 3 SMP. Oh kelas 3 SMP. Oh. Itu udah cukup dewasa lah ya. 3 SMP. Soalnya gue pertama kali kelas 1 SMP itu pun langsung sama kakak kelas gitu loh. Iseng-iseng berhadiah nembak asal aja. Siapa namanya? Siapa namanya?
Pasti kenal ya, pasti kenal. Kayaknya gue tahu nih. Kayaknya gue tahu. Coba kita tampilin di layar sebentar. Iya. Gitu doang. Satu frame doang ya. Nanti gue cari fotonya, nanti tayangin setengah. Oh boleh. Sep gitu. Detik kasih di bagian tek ya. Gitu. Biar ini nonton. Ya balik lagi ke pembahasan ayah tadi ini ya. Tadi pertanyaan lo apa sih? Lupa lagi gue. Kalau lu jadi bapak, kayak sekarang nih. Kalau gue tebak tuh kayak sekarang misalnya ada bokap umur 45, taruhlah anaknya umur 20. Tiap hari cuman buka komputer, main kamera, main Zoom. Main Zoom. Iya, maksudnya berkutatnya sama begituan. Udah gitu, kamu nih nggak jelas banget mau jadi apaan kamu nanti. Mau jadi YouTuber. Widih. Anak zaman sekarang banget ya. Iya. Kalau zaman dulu pasti gimana tuh? Ya zaman orang dulu tua? nggak ada YouTube sih. Iya. Cuma maksudnya kalau masuk ke dunia digital ya. Oke, sekarang gua anggap kita bertiga udah tahu nih YouTube apaan. Potensinya udah tahu. Kalau anak lu nyebut mau jadi YouTuber, lu ACC apa enggak? Kita sebagai orang tua ya. Yes. Nih dia nyebutnya di usia berapa nih? Kalau dia masih kecil, apa dia sudah mulai dewasa? Gua anggap gini. Einstein pernah bilang bahwa anak kecil itu semua jenius. Yang bikin gak jenius itu kan nanti lingkungannya, didikannya. Taruhlah dia masih berumur 5 tahun. Dia bilang dia mau jadi YouTuber. Lu bolehin apa enggak? Boleh lah. Di umur berapa? 5 tahun. 5 tahun Buat boleh. cita-cita. Iya dah. Artinya bisa berubah ya kalau 5 tahun. Iya, ya. artinya bisa berubah. Iya, bisa berubah. Dia kan tapi- pasti kalau misalnya umur 5 tahun dia pengen jadi YouTuber, pasti ada panutannya siapapun itu. Ngerti nggak lo? Misalnya dia punya impian buat jadi YouTuber itu pasti dia ngikutin seorang gitu. Dan di usia 5 tahun menurut gue ya udah sasa aja gitu. Oh, siapa kamu menjadi YouTuber, lihat siapa kamu rehat akhir pekan. Yang mana itu ya? Bapaknya. Pas bapaknya lihat alah nih orang modal bacot tuh. jadi idola anak gua. Kalau gue sih umur 5 tahun nggak masalah lah. Bahkan menurut kalau dia udah mulai agak gede juga nggak masalah gitu. Karena ya menjanjikan dan juga kita nggak tahu juga kan jalan ke depannya kayak gimana. Oh kalau gua punya anak umur 5 tahun mau jadi YouTuber langsung gua garap langsung. Gak ada apa-apanya nih. Langsung gua garap videonya. Oh, saat itu juga. Langsung berat YouTube Kids menjual men. Kalau nanti ini kan karena lu tahu YouTube. Kalau nanti sesuatu ada entah itu platform atau tuh kerjaan yang di luar nalar lu, kira-kira lu izinin apa enggak? Oh kalau gua misalkan umurnya sudah di waktunya ya, minimal lulus SMA, terus dia sudah mau fokus di bidang tertentu, gue termasuk demokratis gue. Boleh. Boleh. Tapi harus bertanggung jawab ya. Waduh. Gue nggak mau yang setengah-setengah. Artinya kalau lu udah mutusin satu, udah situ fokus aja. Gue nggak Jangan masalah. ke distract sama yang lain. Gue nggak yang tipikal lu harus paper lu harus di akademi gitu loh. Jadi dalam tanda kutip ya akademi punya paper, lulus punya paper. Gue nggak tipikal kayak gitu. Oke, taruhlah ada saya junior nih. Junior. Umur 23. 23. Enggak, 23. 23 udah lewat lama dari 21 lah. Udah lewat lama dari SMA itu. Ya 21 deh, 21. Udah Lulus kuliah nih, kalau kuliah nih. kuliah dia tetap kuliah. Taruhlah ngambil bisnis. Oke. Terus hobinya main yoyo. Kalau si Yoyo sih. Oh nggak usah yoyo. Ini apa nih? Yang skateboard pakai tangan nih. Aduh, flipboard. Fingerboard. Oh, fingerboard. Nah, Kalau nggak wibu dah udah. terus dia bilang, gua mau jadi atlet internasional fingerboard. Bukan dia langsung dilemah. langsung mikir dia langsung. Masalahnya nggak sejurusan sama Kuliahnya. gitu. Bisnis. Kalau misalkan dia anak desain, gue masih setuju. Anak seni dong. Nggak bisa, gue bikin kasus ya. Anak bisnis. Ya, ini saya junior. Lu ya. kan bisnis banget nih otaknya. Anak lu kuliah bisnis sesuai yang lu mau. Tapi dia mau juga nggak usah jadi atlet fingerboard. Dia mau jadi Apa? Atlet TikTok. Atlet gatrik kayaknya. atlet yoga. Waduh. Yoga tuh atletnya gimana? Pokoknya dia mau jadi orang yang sangat master di bidang yoga. Yoga ya? Ya. Yoga.
Gue suruh dia presentasiin sama gue. Yoga. Iya kalau dia mau fokus di yoga, apa yang bikin dia ngerasa yakin dan dia bisa hidup dari yoga. Dia suruh presentasiin. Kalau yoga gue masih ketemu karena ada kelas yoga. Oh, masih ketemu? Iya. Gue carian nggak? Iya dong. Apa ya? Anak lu deh, kalau anak lu umur 21 Apa? tahun Kasih nih. kasus. Anak lu umur 21 tahun. Dia punya cita-cita jadi paranormal. Paranormal tuh apa? Coy, Gini. tuh artinya enggak normal ya, normal. Paranormal tuh enggak normal Jadi lagi. spiritual dia kayak bagijan deh. dia Gini. pengen jadi. Kan dia gawe di rumah sakit kan di daerah Banten. Yeah. Nah, anak lu tahu-tahu suka film-film supranatural, terus kayak pengen jadi mengobati orang dengan supranatural ya, taruhlah dukun lah. Kayak ponari gitu ya. Ntar pas dia pulang ke rumah gue tanya, Anda siapa? Langsung kalau setujuin ya. Langsung hilang. di kakak tuh udah langsung hilang. Iya, langsung hilang di kakak. Nggak ada coretan lagi, udah langsung diskusi. Udah kakak baru. Gak ada. Langsung gak ada di kakak. Kalau kasusnya kayak tadi. Soalnya kan aku pengen jadi seperti ayah, mengobati orang, tapi jalanku berbeda, jalan ninjaku berbeda. Tapi sebenarnya menurut lu pada nih, anak itu manifest kita apa ya? Anak itu harus jadi seseorang yang lanjutin mimpi kita nggak sih? Oh enggak, gua enggak. Menurut lu? Misalnya lu, misalnya lu jadi dokter nih, lu tuh nggak mau misalnya jadi dokter dulunya, misalnya. Iya. Lu tuh pengen jadi apa, arsitek misalnya gitu. Ini desainer game kan. Desainer game ya misalnya nih. Jadi sekarang jadi dokter. Nah, lu pengen nggak sih anak lu tuh jadi desainer game misalnya? Oh, nerusin Nerusin impian. Enggak. Kenapa? Karena gue yakin gini, di setiap era itu punya pekerjaan yang lagi in. Yang lagi hype banget dah. Hype, lagi oke. Bukan lagi masalah hype enggak, tapi masalah secara pendapatan bagus nih gitu. Kalau misalnya dia bisa nemuin itu, dia bisa ngeyakinin gua, kayak waktu itu gua ke bokap itu kan sebetulnya gua kasih tahu nih, ya jadi desainer game itu. Jadi kalau kuliahnya ke art of video game gitu, seni video game itu ada beberapa jurusan. Ada musiknya, ada desain grafisnya, nanti dibagi lagi nih ada layout, ada karakter, ada programming, ada marketing, macam-macam. Nah, karena gue jago banget gambar, gue bilang gue pengen masuk ke desain karakter video game. Gajinya itu untuk fresh graduate $20,000 setahun. Gue bilang kayak gitu. Itu di tahun 2007. 200 jutaan lah setahun nih, kurang lebih. Ya, tahun 2007. Terus kerjanya jelas di sini. Nah, kalau misalnya sekarang gaji gue segitu Bang. Sama ya. Segitu 200 juta setahun gitu. Setahun ya. Iya. Tahun iya. Artinya nggak jauh beda. Aja beda, dapatnya sama. Nah, terbukti. Cuma beda jalannya aja gitu. Beda jalannya aja. Jadi kalau misalnya emang dia tahu, bisa nunjukin ke gue dan gue bilang oke, masuk di akal. Masuk di akal tuh artinya rasional, dia bukan jalur dukun kayak tadi. Gue bolehin. Kecuali misalnya gini, dia mau jalur. Sorry. Itu dukun ekstrim. Jadi tabib. Tabib tuh artinya dokter juga sebetulnya. Tapi kan enggak sertifikat. Oke, enggak begini. Taruhlah dia juga dokter, tapi yang dia suka adalah pengobatan timur. Kita kan pernah bahas tuh waktu itu sama Bu siapa sih? Lupa lagi gua Bu punya Ike yang di sini ya. Nah, taruhlah Pak, gua nggak mau pakai obat-obat sintetis kimia, gua mau coba obat-obat tradisional. Gue mau coba akupuntur, gue mau coba applied kinesiologi dengan teknik pijat. Kalau memang dia bisa nimba ilmu dan bisa, gue nggak ada masalah. Berarti nggak ada masalah ya. Selagi Gitu. itu masih rasional di. Iya, selama lo. sains. Karena kan Quran ngomong kan, apakah kamu tidak berpikir? Kan sering banget tuh kalimat kayak gitu tuh. Artinya kita Disuruh bisa mikir ngelakuin dulu apapun, tapi lu pakai otak lu gitu loh. Udah bawa Quran mau. Ini makin seru nih. Gue kalau kita ulik dari karir ya berarti ya di zaman sekarang itu bakal lebih panjang nih. Kita masuk di segmen 2. Sip. Oke, ciao. Oke, kita sekarang di segmen 2 nih. Nah, tadi kan kita udah pendapat gua sama lo ya. Sekarang kita lempar kasus ke dia nih. Iya. Apa lu mau anak gua jadi apa? Lu cari deh tuh. Ya, tambahan. Tadi ada yang belum puas gue ngomong. Apa tuh? Jadi unek-unek gue tuh gini. Oh, yang soal cita-cita lu Ya, dulu ya. Bukan cita-cita gue. Pokoknya banyak banget orang tua Indonesia tuh gini. Terkadang misal nih, ada pertandingan MMA ditayangin. Oke. Taruhlah Habib lawan
Conor. Habib siapa nih? Nurmagomedov. Habib Rizik. Oh. Gila, jago dia. Kan udah pulang. Udah pulang. Iya. Pahlawan dia pulang tanggal. Iya, hari pahlawan loh dia pulang. Ya sudah. Oke, oke. Lanjut lagi. Habib. Hmm. Sebelum dia Pensiun. pensiun. Nah, lihat tuh nak Habib keren banget, kata hebat bisa lawan gini sebagai orang Islam gini. Gue tanya balik ke bokap gue. Nah. Kalau abang mau jadi atlet MMA, boleh nggak? Pas lagi zaman Habib lagi main ya? Iya. Mikir dia. Ah. Artinya nggak sejalan dong kekaguman dengan orang. Dia kan bilang dia pasti latihan nih dari kecil nih. Iya. Pasti latihan dari kecil nih, hebat nih, gini, misalnya gitu ya. Oke, sekarang giliran kita mau jadi kayak gitu, 90% gue yakin orang tua nggak akan setuju. Ya ngomong pas badan lagi begini. Ya nggak gitu. Enggak gitu. Bodoh, bagaimana nggak mikir? Lemak lu lagi numpuk. Lebih ke karena orang tua nggak mau lihat anaknya babak belur aja kalau kata. Iya Oke. juga. Sekarang contoh yang lain. Ada atlet e-sport misalnya, Jazz No Limit. Iya. Wah hebat banget nih Jazz nih, main game doang. Duitnya banyak gitu. Duitnya Bisa banyak. beli Ferrari apa segala macam. Kita tanya, oke, abang mau main game aja deh mulai sekarang. Boleh nggak? 90% gue yakin orang tua di Indonesia nggak setuju. Nggak setuju. Iya. Iya kan? Iya benar. Artinya kalau lu udah kagum sama sesuatu, harusnya lu bisa ngasih jalan dong ke anak lu terhadap hal yang lu kagumin itu. Gue nangkep maksudnya. Maksudnya ngerti kan maksud gua kan? Nah, kalau misalnya lu nanti anak lu kayak gitu, nah kalau lu gimana? Boleh nggak? Kalau gua ya Iya. di usia berapa nih? Bebas. Kalau dari kecil. Gue kasih ekstrim, usia dia harus udah nikah, dia harus sudah tanggung jawab dengan dirinya sendiri, tapi dia tiba-tiba nyeleneh mau ngambil sesuatu yang nggak masuk di Ya, akal. 26 27 ya. Yes. Jadi just no limit lah gitu ya. Ah. Nggak ada batas tuh. Iya, just no Benar limit juga. udah nggak ada batas. Ya enggak lah, gua nggak akan setuju lah. Nggak, berarti lu termasuk kubu yang nggak setuju juga? Termasuk yang nggak setuju juga, iya. Alasannya? Ya alasannya udah di umur segitu mau ngapain anjir gitu. Kalaupun mau juga lu lakuin sebelumnya gitu. Karena Gak ada kepastian juga. Nggak ada kepastian juga. Karena Just No Limit juga kan nggak satu hari pengen dia jadi Just No Limit dan jadi Just No Limit tuh nggak lu? Iya. Butuh proses. Habib juga sama, misalnya Habib Nurmagomedov juga kan nggak langsung di hari ini lihat misalnya ada atlet MMA di TV terus dia bilang ke bapaknya pengen jadi kayak gitu. Oh iya jadi, ya bisa jadi sekali Iya. jadi nggak kayak gitu. Tapi gitu. ada loh. Ada Iya. orang tua yang- Tapi artinya dia oke, sekarang gue mundurin 10 tahun. Dia umur 10 tahun. 15 tahun sebelum 26. Jadi umurnya masih 11 tahun. 11 tahun. Kalau 11 tahun Kira-kira oke. masih lo oke. Masih Lu dukung tuh. Gue dukung ya. Karena gue tipe gue tuh kalau misalnya gue udah punya anak nanti udah nikah nanti gue bukan tipe orang tua yang bakal ngekang dia pengen jadi apapun gitu. Karena itu kerasa banget sama gue waktu gue masih kecil tuh nggak lu. Iya. Selalu ke distract harus pinter karena lu kalau nggak pinter lu nggak bakal kaya atau nggak lu kayak gitu-gitu tuh Yes. stigma kayak gitu tuh bener-bener dalam lingkungan dan keluarga gue. Yap. Harus jadi PNS misalnya, harus jadi apa, harus jadi pegawai Ya, pemerintahan kayak gitu kan. Jadi gua kalau misalnya gue jadi orang tua ya udah terserah lu mau jadi apa selagi itu masih benar rasional dan lu bertanggung jawab sama apapun yang lu pilih gitu dan Ya. nggak ngelanggar koridor-koridor agama, misal jual narkoba gitu. Jual narkoba kalau halal gue juga mau. duitnya cuannya oke Oke banget gitu kalau gua. Bener juga ya. Kenapa kita nggak jual narkoba aja? Sayang tidak halal ya. Iya, saya tidak halal gitu kan. 2020 lu masih ngomong halal haram. Kurang ajar. Nggak, soalnya kalau kondisi tadi tergantung waktunya, timingnya. Misalkan kayak lu kan kasusnya lu nonton bareng bokap, nonton Habib main, terus ternyata ada keguguran dan langsung nyeletuk. Kalau gue jelas gue tolak karena gue yakin itu kayak karbitan aja gitu. Pengen. Tapi misalkan nonton sudah seminggu 2 minggu terus dia Menunjukkan minat. gue gitu ya. seiring waktu nggak sengaja mungkin ngelihat ini orang kok searching tentang itu, Ya, jadi kayak ya. emang mempelajari dulu, mengetahui lebih dalam, mungkin gue akan ngasih kesempatan untuk mengerti dulu gitu loh. Oke. Kalau dari awal pengen kayak gitu gue tolak karbitan itu. Gue aja dulu waktu kecil gue pengen jadi pemain bola, sampai ikutan bola kemana-mana. Tapi akhirnya terjegal sama bapak gue. Kamu tuh lebih cocok jadi bolanya gitu. Di tackle ya. Jadi gawang ya. Jadi gawang aja. Mau jadi main bola di tackle bapak yang cedera. Gak jadi main bola. Udah gue pengen jadi pemain bola karena nggak boleh jadi pemain bola ya udah nggak jadi. Nah.
sesimpel itu gitu. Karir di zaman sekarang 2020 mau 2021 ini makin random nih kalau menurut gua. Banyak yang di zaman dulu nggak ada, sekarang ada. Salah satunya yang berhubungan dengan sosial media. Oke, tadi kita udah sebut YouTube ya. YouTube itu pun luas, ada genrenya gitu. Ada misalnya bikin fokus di skill atau di pendidikan atau mungkin entertain, game segala macam. Tapi kalau sekarang ada sosial media banyak banget, Instagram. Oke, yang paling standar setelah YouTube adalah selebgram. Nah, kalau anak lu mau jadi kayak gitu gimana? Kalau gue nggak apa-apa. Sekarang selebgram pun ada genrenya pasti. Karena kalau gue mikirnya gini, dalam 1 tahun, menurut lu ada berapa juta anak yang masuk SD secara bersamaan? Banyak banget. Wah, jutaan ya. 6 tahun kemudian, tentu udah ketika pas masuk nih harapan orang tua semua sama nih, mau jadi pinter misalnya gitu ya. Gue mau standar nilai anak gue 8. 6 tahun kemudian pas dia masuk SMP itu udah kelihatan kok nggak semuanya bisa kayak gitu. Iya. Ya. Terus masuk SMP atau kita ambil deh tiba-tiba sampai kuliah. Yang tadinya masuk bersama-sama pas kuliah tuh udah beda-beda. Kesisih tuh, beda-beda. Dari SMA pun udah pecah jurusan kan? Ya. Einstein kan ngomong semua anak itu terlahir jenius. Tapi kalau lo uji seekor ikan buat manjat dengan pohon. cara dia manjat pohon, seumur hidup itu ikan akan merasa bodoh gitu. Gue yakin tiap anak itu punya potensi yang kalau misalnya emang kita dukung jadinya bagus. Tapi kan nggak semua orang ngerasa dia pengen milih salah satu profesi tapi bukan bidangnya sebenarnya gitu, kayak memaksakan. Jadi kan fungsi orang tua kalau menurut gue ya, terutama ya nantinya harusnya kita jadi orang tua juga. Kalau anak kita kan rata-rata gimana ya, kalau orang tua nolak kayaknya gue mengerti mungkin orang tuanya kan tahu dari kecil anaknya kayak gimana, jadi kalau ngelihat dia aku pengen ini, kayaknya lu nggak kayak gitu deh gitu loh. Jadi kayak wajar nggak sih kalau orang tua tuh kayaknya dulu nolak karena ngelihat kita kecil, kayaknya lu nggak sering gambar deh waktu kecil misalkan, atau misalkan contoh gitu loh. Tapi kalau menurut gue harus fair juga, harus fair dalam arti gini. Taruhlah ada suatu anak gitu ya, dia nonton MotoGP di usia kelas 6 SD. Iya, 10 tahunan lah. Ya, terus tiba-tiba di kelas 1 SMP dia bilang, gue pengen nih jadi pembalap. Kemudian orang tuanya berpikir, dulu pas TK nggak ada kepikiran gitu. Harus kita lihat dulu, ketika TK, anak tersebut dipaparkan nggak dengan yang kayak gitu. Karena baru kalau dapetnya dia, sekarang. kalau misalnya emang dia tidak tahu hal-hal seperti itu dulunya, ya mungkin dia emang nggak bisa, nggak tahu, sehingga dia tidak, gue pengen mau jadi itu, nggak ada opsi gitu loh. Karena nggak ada yang memaparkan hal tersebut. Di Indonesia kan kesalahannya kan itu kan, ketika lu mulai belajar masuk, yang dipaparkan ke lu itu ya akademik sampai SMA. Banyak banget kehidupan di luar sana non akademik yang punya potensi besar buat penghasilan lu nanti. Tapi itu nggak pernah disentuh. Tapi gue ngeliat kalau orang tua sekarang yang sekarang ya, gue ngeliat kayak kakak ipar gue segala macam itu kayaknya sekarang udah mulai, kayak nyokap kita juga yang untuk adik-adik kita ya, kayak udah mulai ngenalin, kan ada yang satu kertas tuh isinya profesi-profesi, ngenalin ke anak kan. Ini tuh profesi ini, kerjanya ini. Kayaknya zaman mungkin kalau dulu mungkin enggak ya. Kalau sekarang kan sudah mulai ngasih tahu. Memang sekarang udah lebih terbuka. Tapi akan selalu ada aja, menurut gua, akan selalu ada aja perkembangan di mana akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang buat lu akan asing. Karena kalau di saat lu hidup belum ada itu. Kalau profesinya membahayakan, gua cenderung menolak. Kayak apa tuh? Pemadam kebakaran. TNI mungkin nggak? TNI termasuk. Polisi berarti gitu ya. Tapi TNI yel-yelnya bagus tuh. Terpesona. Aku sambil lompat-lompat ya. Lompat-lompat lari ya. Salut banget tuh buat TNI itu, luar biasa memang. Keren loh, cowoknya Mia nih. Tapi inget ya Mi, tesnya berat. Nggak apa namanya, ya kalau yang berbahaya gue cenderung, karena gini gue mikirnya, gue ngerawat lu dari kecil, gue nggak pengen lu mati karena kerjaan gitu, untuk jadi sesuatu yang kalau emang udah takdir Tuhan karena lu sakit atau tua atau apa, ya sudah nggak apa-apa. Itu kan setidaknya kita sudah menjaga. Tapi kalau itu kan emang lu mendekati gitu. Tapi menurut
gue ya cita-cita anak juga berpengaruh dari pendidikannya tuh nggak lo? Dari stigma lingkungannya kayak yang gue bilang gitu, kayak yang lu bilang juga tadi, kayak akademi kita tuh selalu dengan akademis aja dari SD sampai SMA gitu kan. Kalau lu nggak pinter heksak ya lu nothing nantinya kan kayak gitu-gitu kan. Itu juga termasuk yang ke gue juga tuh nggak lo, lingkungan gue juga gitu. Lu nggak akan bisa banyak duit kalau lu nggak jadi ini, nggak jadi itu, nggak jadi ini, nggak jadi itu, tau nggak lu? Menurut gue harus ada seseorang atau misalnya pemerintah atau siapapun itu yang sekarang nih mulai berubah tau nggak lu stigmanya. Jadi nggak selalu lu jadi ini terus lu punya banyak duit atau nggak. Sekarang tuh alhamdulillah udah mulai berubah gitu. Dan gue harap juga nanti pas gue jadi ayah, jadi bapak ke anak gue itu semakin hilang tau gak lu stigma-stigma kayak gitu. Lu gak harus selalu pintar akademis buat bisa banyak duit biar bisa sukses gitu. Iya. Kalau gue termasuk mungkin calon orang tua yang lebih mentingin skill daripada sekedar kertas ya, cari kertas gitu buat nganggur. Oh lu lulus ini, udah lulus ini, gue nggak yang kirim gitu karena ini juga nggak sedikit ya yang oke ini lu pada sesuai on tracknya stigma orang Indonesia yang kalau habis SMP, SMA, kuliah, lulus harus kerja. Nah pas lagi di titik kerja, yang kuliah pun belum tentu lebih baik daripada yang nggak kuliah. Nah, Yes. Itu yang gue kadang meskipun gue bilang bukan berarti lu jadi nggak kuliah ya. Kalau lu bisa kuliah lebih baik harusnya. Lu jangan sampai kalah sama yang nggak kuliah gitu. Kalau lu sampai kalah menurut gue itu fail banget. Ya. Ada loh banyak banget yang kayak gitu. Dan kalau gue agak sedikit beda sama lo, Reng. Gue nggak bisa nomor satu langsung mengharapkan bahwa pemerintah akan merubah ya itu siapapun pola itu kayaknya Indonesia mungkin gitu. sih, nggak Itu mungkin kayaknya bisa nggak langsung. bisa. Nggak Jadi mungkin, iya. gue rasa memang semua orang yang memang udah kayak kita nih, kita baru aja nikah, si Rengga mau nikah misalnya nanti. Kalau memang udah bersiap Di mau Belanda nikah, ya kalau nggak salah ya. Itu kan calonnya cowok kan. Iya. iya soalnya itu jualan narkoba di sana. Kalau emang udah siap mau punya anak, berarti kan lu udah siap bola pikir bahwa ya kalau kita udah tahu bahwa pangsa pasar pekerjaan itu sedemikian luasnya, jangan lu ajarkan ke anak-anak yang itu aja dong. Nah, Jadi harus kitanya yang ngasih tahu, nak ini kita sekolah, masukin dulu ke sekolahan karena emang di negara kita masih butuh hasil uan. Tapi yang namanya pekerjaan itu banyak di luar sana yang nggak diomongin di sekolahan. Tapi ada satu jurusan kali ya, jurusan yang gue bisa terima kalau anak gue nggak sekolah sama sekali. Apa tuh? Ya, artinya kalau untuk kebutuhan akademis biar gue sama istri gue sebagai orang tua yang ngajarin gitu. Kalau anak gue kayak bakat di musik gue biarkan, nggak harus sekolah terus gitu. Nah, lu ingat film Agus Ras gak sih? Iya. Iya kan itu ternyata dia bakat dari kecil kan, jadi diterusin di. Itu siapa nama artisnya? John Mayer. Ya John Mayer. Nah itu jadi ini malah pengalaman temen gua, bokapnya itu spesialis bedah torak kardiovaskular kalau nggak salah, ternama. Anaknya dokter semua kecuali yang paling tuanya. Karena dia yang memang bikin, ya Mas Angga kalau nggak salah, yang punya Hidden Paradise bapaknya itu di ini Jakarta. apa nama apa tuh bandnya? bikin apa dia? Jadi emang dia menyatakan. Jeffer ya? Iya, dia yang latih anaknya Krisya 2, gitaris 2 tuh. Jadi dia bilang ke bapaknya yang nggak mau ngikut orang tuanya untuk jadi dokter. Ya. Fokus di musik. Bokapnya cukup demokratis, dia bilang oke, kalau lu mau sesuatu maunya apa? Dia bilang maunya musik. Oke, kalau mau musik gua nggak mau lu belajar musik setengah-setengah. Sampai S3 ya. ambil musik dan emang satu angkatan sama John Mayer akhirnya. Keren juga tuh. Gitu. Jadi emang kalau gue rasa itu contoh yang fair loh. Jarang loh misalnya ada orang tua dokter spesialis ngizinin anaknya keluar non eksak, silakan ngambil, tapi ya lo harus nggak boleh sama setengah-setengah. kayak adik gue itu pas dia sebelum kuliah kan waktu itu pengen ngambil arsitek di Unbrau belum masuk, terus di sempat ITS juga belum masuk, terus titik gue ngerasa kayak adik gue tuh bakat main musik, main piano kan. Jadi gue ngeliat kayaknya anak ini tuh emang pernah les, tapi titik sampai dia ngerasa aku di tempat les ini gue udah nggak begitu berkembang lagi, gue perlu yang lebih gitu. Artinya perkembangannya termasuk yang cepet banget. Gue sempet nawarin ke bokap, mau nggak gue cariin channel, terus kita masuk jurusan musik aja. Waktu itu gue dapat tes beasiswa di UPH buat jurusan musik. Tapi balik lagi, bokap termasuk yang demokratif.
Dia kasih, ya udah kalau mau tes silakan beasiswa. Gue ngerasa adik gue berbakat harusnya sih bisa dapat tuh beasiswa musik di UPH. Tapi nyokap ngerasa ya selalu ada yang stigma lama pikiran kalau itu ntar karirnya kerja apa gitu. Soalnya teman gue pas gue terakhir kuliah jurusan DKV sebelum akhirnya ending di manajemen marketing itu, ada teman gue itu kayak di kafe selesai beres di kafe tapi ujung-ujung jadi ini pemain trompet di band home bandnya Net TV lah. Jadi artinya lu mau selesai nih jurusan akademis lu di jurusan bisa lintas kerjaan lu gitu. Nggak peduli ya, maksudnya nggak peduli apapun backgroundnya. Emang iya juga sih, kadang jalan kita nggak ada yang tahu juga gitu. Bisa aja adek gue nih sekarang kuliah arsitek udah semester 7, misalkan kelar ujung-ujung tetap jadi pianis bisa aja. Main keyboard. Bener yang dibilang Rengga tadi, nggak fair kalau misalnya lu nanti oke lah kita nggak usah bahas orang tua kita gitu. Tapi nggak fair kalau seandainya kita ngomong kayak kita sekolah, kalau lu nggak sekolah lu pasti nggak sukses misalnya gitu. Karena tidak semua orang yang bersekolah akademis ya ternyata punya pekerjaan atau sukses secara finansial juga. Iya betul. Iya. Nah terakhir deh nih sebelum kita closing ya, apa pesan lu buat anak lu di masa depan nanti? Iya. Pesan gua buat anak gua di masa depan. Tapi kalau tadi ya sedikit callback yang tadi, lu pengen punya anak nerusin sesuatu yang lu jalani, lu pengen nggak? Pengen sebetulnya. Karena gini, karena gue tahu sulitnya jadi dokter, di mana orang tua gue bukan dokter. Jadi mumpung gue punya jalannya, anak gue kalau lu mau, ayo. Gitu. Tapi nggak maksa ya. Tapi gue nggak maksa. Kalau gue untuk dia mencari uang utama, gue bebaskan. Tapi kalau untuk yang kayak ini tuh ini kayak hobi nih, ibarat kita kayak main band nih, podcast nih kayak hobi nih. Gue pengen banget sih dia bisa nerusin kayak gini. Jadi ibaratnya Rehat Erkan tuh panjang gitu. Terusin sama anak lu ya. Rehab JR. Syahid JR, Rehab JR. Kalau gue mah bebas. Gue nggak karena gue dari kecil dan juga lingkungannya seperti itu, jadi kayak anak gue mau jadi apa ya sok aja gitu. Nggak yang harus nerusin gue juga. Basisnya Gigi si Thomas kan dia sempat ngeband sama anaknya, artinya dia punya hobi nih, kebetulan emang jadi sumber mata uang ya. Cuma ngeband bareng anaknya karena emang sesama gitu. Nah ini kayak misalkan siapa aja tahu sama podcastan bareng anak sendiri kan. Iya, gue mah bebas, yang penting jangan jual narkoba. Kalau mau join bareng lah di Belanda. Pesen ya tadi? Pesennya. Waduh, kalau misalnya pokoknya gue mau bilang gini, jangan takut buat bermimpi. Kalau mimpi aja nggak berani, gimana ngewujudinnya? Kalau gue sih. Jadi kalau misalnya lu punya sesuatu pemikiran kayaknya A deh, tapi kayak bokap gue nggak setuju, nggak ngomongin aja. Kalau gue asal lu punya reason yang benar, paling gue tinggal. Artinya gitu. Terbuka sama lu ya. Kalau gue jangan takut untuk ngambil keputusannya. Karena kalau lu jatuh, gue pasti ada di belakang lu. Anjir. Gitu. Kalau gue mengutip film Pursuit of Happiness, Will Smith dan juga Jaden Smith. Di film itu Will Smith bilang ke Jaden Smith, pokoknya siapapun yang jangan pernah nerima orang yang bilang kalau lu nggak bisa gapai mimpi lo. Bahkan gue. Will Smith gitu. Pokoknya lu punya mimpi. Jangan biarkan orang bilang lu nggak mungkin bisa ke lu. Lu nggak mungkin bisa ke lu. Bahkan kalau gue yang ngomong, kata Will Smith gitu. Pokoknya lu punya mimpi, get it, period. Deep juga ya kita ya, tumben. Iya, gitu ya. Dalam loh. Ini berwarna lama-lama jadi hitam putih. Oke lah kita. Oh ya, kemarin kan ada ini giveaway. Nanti dari sponsor katanya pengumumannya di Instagram Magisha di @magisha_bbq ya. Ada di link. Ada ayam, daging, sosis, ada pedas manis. Cek di Instagramnya, follow aja, ntar ada. Gua hari ini beli 8 kotak lagi. Wah, mantap. 10 ya? Lupa gua. Kemarin gua lihat kayak ada antara kotak banyak banget di studio. Pokoknya kita juga masih nunggu, pokoknya kalian juga tungguin Halalan Thayyiban dari Magisha. Yang versinya kita trial ya. Pakai mie goreng. Iya. Termasuk anak gua kalau nanti mau bikin kayak gini, gua dukung.
Benar ya. Oke lah, Oke lah, closing aja kita dah. tutup aja lah ya. Sampai ketemu di RAT akhir pekan berikutnya. Ciao.